Penjabat Sekda Maluku Tenggara Niko Ubro menyerahkan beras 10 kg secara simbolis kepada perwakilan keluarga penerima manfaat di Balai Ohfan pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Seles Ngamelubun mengatakan penyaluran CBP berdasarkan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 521 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras tahap 3 tahun 2024. Berikut ini wawancara tim media Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku Tenggara bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Seles Ngamelubun. Baik, untuk dasar pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah itu berdasarkan keputusan Kepala Bappenas, Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 521 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras tahap ketiga tahun 2024. Juga Surat Kepala Badan Pangan Nasional nomor 363-TS-0303-K-7 tahun 2024 tentang penyaluran CPP untuk bantuan pangan beras tahap ketiga tahun 2024. Itu yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pangan beras. Tujuan dari penyaluran cadangan pangan pemerintah ini yang pertama untuk mengurangi beban pengeluaran sekaligus juga bisa mengentaskan kemiskinan, juga mengatasi kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi di masyarakat, termasuk bisa menurunkan angka stunting, dan yang terutama mengendalikan gejolak harga pangan di Maluku Tenggara yang berpotensi memicu inflasi. Kemudian sasarannya untuk kegiatan ini masyarakat miskin, kategori rawan miskin, lansia tunggal, atau masyarakat yang mengalami rawan pangan dan kekurangan gizi. Untuk tahun 2024 pada tahap ketiga ini ditargetkan 1.140 keluarga penerima manfaat. Data ini bisa saja naik, bisa saja turun karena data bisa fleksibel disesuaikan dengan kondisi terkini di Ohoi. Akan dilakukan verifikasi dan validasi juga oleh Dinas Ketahanan Pangan, bahkan pada saat sebelum penyaluran saat di desa pun bisa saja ada perubahan data. Nah, kalau ada perubahan data itu maka akan dibuat surat keterangan pertanggungjawaban mutlak oleh Kepala Ohoi terhadap perubahan data dimaksud. Untuk seluruh Kabupaten Maluku Tenggara itu 11.493 ton yang akan disebar ke 11 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam bulan Agustus akan dilakukan penyaluran tahap ketiga dibagi dalam 3 bulan, bulan Agustus, bulan Oktober, dan bulan Desember. Saya pastikan bahwa nama-nama yang sudah ada dalam database yang akan menerima bantuan ini akan menerima bantuan sesuai dengan waktu, sesuai dengan jumlah yang harus diterima. Harapan saya setiap keluarga penerima manfaat memanfaatkan bantuan beras ini sebaik-baiknya, digunakan untuk betul-betul kebutuhan keluarga masing-masing untuk dapat diolah untuk kebutuhan keluarga masing-masing. Harapan saya juga jangan sampai beras yang diterima ini disalahgunakan
misalnya dijual kembali kepada orang lain yang tidak berhak, ataupun disalahgunakan, diselewengkan di tingkat OHOI oleh kepala OHOI dan perangkatnya, sehingga betul-betul masyarakat yang butuh untuk beras ini bermanfaat untuk setiap keluarga penerima manfaat. Kemudian bila ada data yang kurang, bisa dilakukan penyesuaian di desa. Kemudian yang sudah dapat bantuan double-double, baiknya jangan diberikan bantuan ini betul-betul kepada mereka yang membutuhkan. Untuk Bulog dan PT Pos Tual tetap akan menyalurkan sesuai dengan data yang ada pada sistem by name, by address. Tentunya Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan pengawasan yang baik untuk menjamin ketepatan penyaluran. Kemarin saya sudah mintakan kepada Kepala Kantor Pos bahwa setiap penyaluran wajib Dinas Ketahanan Pangan hadir melalui Kepala Dinas ataupun bidang yang membidangi distribusi pangan. Sehingga kami pastikan bahwa data penerima ini betul-betul diterima, bantuan ini diterima oleh mereka yang namanya tercantum dalam daftar penerima. Karena itu sudah juga melewati verifikasi dan validasi dari Dinas Ketahanan Pangan.